Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang buku yang berjudul Rindu, karangan Terelie. Di saat yang sekarang ini keberangkatan haji harus melalui antrian bertahun-tahun penungguan, yang saat pemberangkatan hanya memerlukan beberapa jam saja perjalanan pesawat, yang kalau dikumulasikan antara keberangkatan ibadah haji di Mekah dan Madinah sampai pulang lagi ke tanah air itu tidak melebihi jangka waktu 2 bulan. Ini sangat berbeda kondisinya dengan ibadah haji bangsa Indonesia khususnya sebelum merdeka. Dalam buku ini dijelaskan, ternyata orang yang berangkat haji mulai dari keberangkatan sampai pulang lagi ke tanah air itu bisa sampai mencapai 1 tahun, tepatnya sih 9 bulan ya. 1 bulan perjalanan kapal laut, terus beribadah di tanah Mekahnya sesuai dengan jadwal haji tentunya ya. Tapi di sana tidak bisa langsung pulang ketika selesai melaksanakan serangkaian haji, menunggu kapal uapnya datang lagi dan itu harus menunggu 7 bulan. Setelah itu balik lagi perjalanan 1 bulan. Jadi kalau di total dulu haji itu meninggalkan tanah air itu bisa sampai 9 bulan ya. Bahkan di sini tuh ada salah satu penumpangnya, istri salah satu tokoh yang ada di sini itu ternyata sedang hamil. Jadi bisa terbayang ya, mulai berangkat naik kapal itu ada tanda-tanda hamil, tidak terasa, baru terasa di tengah perjalanan. Dan pastinya si anak ini Masya Allah selama di kandungan itu ada di tanah haram ya. Dan diceritakan, kalau tidak salah ya sampai melahirkan di dalam kapal ya, itu 9 bulan. Nanti saya cek kembali ya. Tentunya novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis atau pencerita berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh dengan nama-nama mereka atau kata ganti orang ketiga. Berarti penulis ini tidak ikut menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Buku ini menceritakan tentang perjalanan yang panjang dengan sebuah kerinduan. Bertemakan zaman penjajahan dulu sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 1 Desember 1938 atau 9 Syawal 1357, di mana dalam sejarah kita Makassar untuk pertama kalinya dimunculkan oleh kedatangan kapal uap. Kapal uap yang sangat besar pada zamannya. Kapal uap itu bertuliskan Blitar Holland ya di lambung kapal tersebut. Otomatis ini adalah kepemilikan Belanda. Buku ini tebalnya lebih dari 500 halaman, merincikan sekali setiap detail alurnya, mulai dari penyebutan para tokoh, penggambaran latar yang menakjubkan, sampai keadaan lautan yang mungkin hanya pelaut sejati yang bisa menggambarkan. Di sini tergambar sangat jelas bagaimana kondisi lautan di siang dan malam, saat lautan tenang, saat lautan berombak dan badai, semuanya dijelaskan di sini. Kita seakan-akan ikut ada dalam kapal tersebut, kita ikut masuk dalam kabinnya, ikut di luar decknya gitu ya. Masya Allah banget. Memang yang namanya buku Jendela Dunia itu seperti ini, walaupun kita tidak kemana-mana, seakan-akan kita itu kemana-mana ya. Awalnya ini perjalanan satu keluarga ternama pada saat itu, yaitu keluarga Dayang Adipati dari Makassar, mengikuti perjalanan haji dengan sebuah kapal uap besar, tadi namanya kapal Blitar Holland, yang dikemudikan Kapten Philips ya. Ini baru awalnya saja. Setelah keluarga Dayang Adipati, maka akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia, yaitu ada Guru Ta Ahmad Karaeng, di mana beliau ini adalah salah satu tokoh agama yang 1 tahun kemudian setelah kepulangan dari ibadah hajinya ikut dalam Perang Dunia Kedua. Ya, pokoknya beliau itu sangat berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Terus ada lagi tokoh-tokoh lainnya, keluarga Dayang Adipati saja mengikuti perjalanan haji ini. Ada Dayang Adipati, istrinya yang tadi saya ceritakan hamil tadi, terus 2 anak perempuannya, terus para
pembantu-pembantunya ya, para asisten-asistennya. Terus para kelasi itu ternyata pegawai kapal-kapal laut, namanya kelasi ya ternyata di situ. Nah, tahukah kawan, cerita ini dijelaskan sangat rinci. Perjalanan kapal uap itu berjalan selama 30 hari tadi. Kemudian dengan 30 hari itu dengan berbagai ceritanya, berbagai kondisinya gitu kan. Dan ada salah satu sequel cerita yang bisa pasti semuanya menyentuh ya. Itu ada dari tokoh tersebut ada namanya Mbah Kakung Slamet beserta istrinya yang disebut Mbah Putri itu ya. Beliau itu dua lansia yang Masya Allah diberikan kesempatan untuk berhaji dengan usia yang tidak muda lagi ya, dengan perjalanan yang hampir 1 tahun. Kejadiannya sangat sedih, terharu, tapi juga mungkin sebagai tambatan hati cinta sejati yang ada di dunia ini gitu ya. Dalam perjalanannya di tengah-tengah Samudra Hindia, Mbah Putri meninggalkan kita semua, meninggalkan semua isi kapal, meninggal dunia. Dan saya baru tahu kalau orang yang meninggal di kapal itu ternyata harus disemayamkan pada saat itu juga. Kalau ada di kapal di tengah-tengah laut, ternyata seorang pelaut, orang-orang dalam perjalanan laut panjang itu ketika meninggal itu langsung disemayamkan dan dikuburkan di bawah laut tersebut. Di buku ini menjelaskan bagaimana cara penyemayaman, cara penguburan seorang yang meninggal di tengah laut gitu ya. Bagaimana perasaan Mbah Kakung Slamet tersebut? Ya, semuanya juga yang punya hati pasti tahu rasanya ditinggalkan orang terkasih. Takdir terus berjalan, Mbah Kakung tetap mengikuti perjalanan haji beliau sampai di tanah suci. Beliau dengan lirih menyebutkan nama istrinya di depan Ka'bah. Singkat cerita, ketika setelah 7 bulan menunggu kedatangan kapal itu untuk berlayar lagi ke tanah air, qadarullah, Mbah Kakung Slamet tadi yang sudah menunaikan ibadah haji juga sama-sama meninggalkan kita semua, meninggalkan kru kapal semua, meninggalkan dunia ini. Tepat di atas lautan di mana Mbah Putri tersebut meninggal dunia. Dan ketika disemayamkan, ketika ditenggelamkan, dikuburkan jasad Mbah Kakung ini, ternyata itu bersisihan, tepat bersisihan di samping Mbah Putri yang telah disemayamkan, ditenggelamkan 7 bulan 8 bulan yang lalu. Masya Allah, sebuah cerita yang menggugah hati, kerinduan, dan semoga menjadi pengobat kita para muda-mudi yang masih mencari cinta sejati kita gitu ya. Memang buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana proses ibadah haji mulai dari niat ihram, tidak, karena memang tidak begitu ke dalam religi, tidak begitu ke keagamaan, tapi nilai keagamanya sangat masuk. Jadi jadi proses dari niat ihram sampai terakhir tahalul itu tidak diceritakan. Saya yakin penulis pun sudah tenggelam ke dalam kerinduannya di tanah haram, jadi semuanya fokus ibadah masing-masing dan bisa menyampaikan cerita ini. Semoga kita pun bisa mengunjungi Baitullah nanti, amin amin ya rabbal alamin, dalam waktu dekat atau kapanpun ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.